Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saat ini, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun pada saat ini kita berada, marilah kita sama-sama datang pada Tuhan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Kita teduh di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Bukan karena kami kuat atau kami perkasa, tapi semua ini karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji-muji nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengar sabda firman. Kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Inilah setiap kami ya Bapa. Kami membawa hati kami kepadamu. Kami membawa jiwa kami Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia bagi setiap kami. Kau Bapa yang peduli bagi setiap kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Karena Engkau adalah Allah kami. Allah yang setia dan perkasa. Kau
sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Siapalah kami ini Tuhan yang tidak layak ya Bapa. Namun dengan kasih setiamu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap bersama kami. Bersama kami melangkah Tuhan. Di saat kami takut Tuhan, Kau menghiburkan kami. Di saat kami lemah Tuhan, Engkau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu ya Bapa. Inilah kami, inilah hidup kami. Kami persembahkan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang tahu, Allah yang mengerti setiap keinginan kita. Allah sungguh dahsyat bagi hidup kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
kita sungguh dahsyat. Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita lebih sungguh lagi. Biarlah firman-Nya tertabur dalam setiap hati kita, bagaikan tanah yang subur. Firman akan bertumbuh dalam hidup kita. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan
Baik, shalom saudara sekalian, pagi hari ini bersyukur kita boleh kembali bersama-sama walaupun kita tidak bersama-sama di rumah Tuhan untuk beribadah, tetapi sehati kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita mempersiapkan diri kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga hari ini kami boleh ada, kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh kembali menikmati persekutuan walaupun secara online, tetapi karena kesehatan yang Tuhan anugerahkan kami dapat melakukannya. Saat ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon urapan Allah dinyatakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi yang turut bersama-sama di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh menjadi penyambung lidah Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, urapi dia dan berikan dia kemampuan untuk dapat berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga dapat menjadi berkat bagi kami semua, menguatkan kami, memulihkan kami, memberikan kami pengharapan yang baru, bahkan mengingatkan kami kalau kami perlu untuk ditegur oleh karena kami mulai jauh dari Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kembali kami ditolong pada hari ini untuk boleh kembali ke jalan yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dan kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, karena bagian ini cukup panjang, saya berharap kita semua dapat dengan sabar mengikuti firman Tuhan yang boleh kita baca masing-masing. Dan saya akan membacakan dari tempat ini, mari kita merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Kalau saudara punya Alkitab di dekat kita, silakan mengambil dan mari kita menyimak bacaan kita. Sekali lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya,
dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Berbahagialah kita yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, ini satu bacaan yang sekali lagi juga bagian yang tidak asing bagi kita. Dan saya ingin kita merenungkan bagian ini di bawah satu tema atau satu judul yang untuk kita renungkan bersama-sama hari ini. Saya berikan judulnya adalah pemeliharaan di masa sulit. Nah, saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya seluruh negeri itu tidak turun hujan selama 3 tahun. Nah, mungkin kalau 3 bulan pertama itu sesuatu yang mungkin masih biasa bagi kita. Tapi masuk ke 6 bulan, para petani akan mulai menjerit karena mereka sudah tidak bisa lagi menanam sayur-sayuran atau padi, mungkin sudah tidak bisa ditanam lagi. Nah, saudara, setelah masuk ke 1 tahun, mungkin bukan hanya sayur-sayuran muda dan padi yang tidak bisa ditanam, tetapi pohon-pohon besar sebagian juga sudah mulai mati, mulai kering. Pohon jeruk atau mungkin pohon cengkeh ada mulai yang sudah kekeringan. Dan ketika masuk awal tahun kedua, sumur-sumur mulai kering. Sungai-sungai kecil juga sudah mulai debitnya berkurang. Dan air bersih sudah mulai sulit didapatkan. Nah, saudara, dan pada akhir tahun kedua, mungkin yang namanya sayur-sayuran, beras itu sudah mulai langka. Itu menjadi barang yang berharga, dan air bersih itu sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga, itu sudah menjadi seharga emas. Masuk ke tahun yang ketiga, saudara, mungkin sudah banyak orang yang kelaparan dan akan mati karena kelaparan itu. Dan saya tidak bisa lagi membayangkan kira-kira kesukaran-kesukaran apa yang akan terjadi. Mungkin yang namanya kriminal juga sudah mulai bertambah karena orang-orang yang sudah mulai merasakan dampak kelaparan di sana. Nah, saudara, pada saat seperti itu, ketika terjadi satu bencana alam, ketika terjadi satu, dalam hal ini contohnya kekeringan, maka alam itu tidak mengenal yang namanya engkau itu orang yang baik, engkau itu orang yang jahat, engkau orang percaya atau bukan, engkau orang yang kaya atau orang yang miskin. Semua akan merasakan dampak yang sama. Semua akan turut mengalami kesukaran oleh karena situasi alam yang sedang berjalan. Sama sebagaimana matahari itu menyinari bukan hanya orang yang baik tetapi juga orang yang jahat. Demikian juga bencana. Ketika peristiwa itu terjadi bukan karena kita kemudian orang percaya, kita orang yang baik lalu kemudian kita terhindar. Nah, saudara, karena itu bersyukurlah. Ya, ini cerita kemarau dan cerita hujan. Bersyukurlah kalau hari ini kita bisa menikmati air bersih yang secukupnya, masih ada hujan, dan saya percaya bukan hanya kita, semua agama-agama bersama dengan keyakinan mereka, sesuai dengan keyakinan mereka, semua orang berdoa supaya kiranya Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tetapi apa yang kemudian kita baca di dalam perikop yang kita baca hari ini, apa yang kita lihat di sini sebaliknya Elia berdoa. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan dia berdoa di hadapan raja. Dan dia berkata dengan penuh keyakinan, dia berkata demikian, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara, sebaliknya dengan apa yang didoakan oleh orang supaya jangan sampai terjadi yang namanya kekeringan, tetapi Elia berdoa. Elia dengan yakin dia berkata, kalau tidak kukatakan, dan demi Tuhan yang hidup, kalau tidak turun hujan, maka tidak akan ada hujan. Nah, saudara, kenapa sampai Elia berdoa seperti itu? Nah, kita perlu membaca kembali latar belakangnya, kitab raja-raja sepeninggalan Salomo, bahkan sudah dimulai dari Salomo, bagaimana kemudian raja-raja
Yang memerintah kerajaan yang telah terbagi dua itu adalah raja-raja yang jahat, dan sampailah kepada seorang raja yang bernama Ahab. Seorang raja yang membawa Israel makin jauh dari Tuhan, hidup lebih jahat daripada raja-raja yang sebelumnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-29 dan seterusnya di perikop sebelumnya, di pasal yang ke-16. Saudara, kemudian di sini Ahab sebagai raja di sana, dia membawa bangsa Israel itu menyembah kepada Baal yang katanya adalah dewa hujan, yang mendatangkan hujan. Tapi kemudian datanglah Elia dan dia berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel, tidak akan ada embun dan tidak ada hujan di tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dengan kata lain, di manakah? Coba kita lihat apa yang dapat dilakukan oleh dewamu itu yang bernama Baal itu. Nah saudara, ini kemudian yang dikatakan oleh Elia, tetapi apakah yang akan terjadi kepada Elia? Nah, kita melihat di sini Elia sebagai orang benar dan nabi Tuhan yang berdoa bahwa hujan tidak akan turun, bukan berarti kemudian dia tidak terdampak oleh karena kekeringan itu. Bukan berarti di mana Elia berada maka di situ akan ada hujan. Tetapi Elia sebagai orang benar di sini yang mengucapkan perkataan itu, yang berdoa kepada Tuhan tidak akan hujan. Tetapi Elia juga turut merasakan yang namanya kesukaran oleh karena kekeringan pada waktu itu. Nah, tetapi saudara, bagaimana kemudian cara Tuhan memelihara Elia? Itulah yang menarik untuk kita simak, untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Nah, saudara, ketika setelah Elia menyampaikan hal itu, maka masuklah kita ke dalam ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Nah, saudara perhatikan di sini ketika kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kalau kita memperhatikan di sini, ketika Elia berkata bahwa tidak akan turun hujan pada tahun-tahun ini dan akan mengalami kekeringan, Elia tidak pernah tahu bagaimana dia akan bertahan di dalam kondisi itu. Dia juga tahu bahwa dia juga akan terdampak oleh karena kekeringan itu sendiri. Tetapi kemudian dia berani berkata demikian. Nah saudara, sebagaimana kata-kata pujian, ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin bagimu. Tapi satu hal yang ku percaya, bahwa Tuhan yang menguasai hari esok. Nah saudara, Elia tidak tahu bakalan seperti apa dia bertahan di dalam situasi kekeringan itu. Dan kemana dia akan bersembunyi ketika dia di hadapan raja dengan lantang berkata tidak akan turun hujan dan doanya didengar oleh Tuhan. Dan benar itulah yang terjadi. Nah saudara, maka kemudian kita melihat di sini bagaimana kemudian Tuhan yang kemudian berbicara, yang datang kepada Elia, memberikan firman kepada Elia apa yang harus dilakukan. Dan kemudian kita masuk di dalam ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, firman-Nya berkata, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, pertama dikatakan di sini diperintahkan pergilah ke sungai Kerit yang di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, sungai ini tidak terlalu dikenal di dalam Alkitab. Di mana itu sungai Kerit? Baru di sini disebutkan di sebelah timur sungai Yordan. Dan itu bukan sungai yang terkenal sebagaimana sungai Yordan, dan mungkin itu hanya satu sungai yang kecil. Tetapi kesanalah Tuhan perintahkan Elia untuk mendapatkan air. Tidak perlu harus pergi ke sungai yang besar. Nah saudara, kemudian ada kelanjutannya, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Saudara, yang pertama kemudian tadi kita lihat firman Tuhan itu datang kepada Elia dalam bentuk perintah. Tetapi kemudian perintah ini disertai oleh janji bahwa engkau akan dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Saudara perhatikan, setiap kali Tuhan berbicara, ketika Tuhan memberikan firman kepada seseorang atau kepada umatnya, maka selalu ada dua sisi di sana. Yang pertama tadi itu adalah perintah, lakukan ini. Maka kemudian yang kedua, di sana ada janji. Nah sekali lagi di sini kita lihat bahwa perintahnya adalah pergilah ke sungai Kerit. Maka kemudian ada janji yang menyertai bahwa aku akan memberikan engkau makan di sana melalui burung gagak yang telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana.
Nah, saudara, kalau kita perhatikan kembali kepada perintah maupun janji yang diberikan oleh firman Tuhan di sini, keduanya itu di luar kewajaran dan keduanya itu di luar bayangan akan firman Tuhan, di luar akan pemikiran kita. Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik perintah atau janji di dalam firman Tuhan yang tadi kita perhatikan, keduanya itu di luar kewajaran. Tidak sama seperti apa yang menjadi pikiran kita, bahkan di luar kebiasaan dan keyakinan kita. Nah, kalau kita perhatikan, coba lihat di sini, kenapa dikatakan tidak wajar? Bagaimana kemudian sebab dia akan diberi makan oleh burung gagak. Nah, kalau kita ingat burung gagak di dalam Alkitab, bahkan bukan hanya di dalam Alkitab, kalau kita lihat juga di dalam tradisi kita, orang Indonesia juga menganggap burung gagak itu kerap kali dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mistik, malapetaka, sihir, dan seringkali dianggap berhubungan dengan yang namanya kematian. Tetapi dikatakan di sini bahwa aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan. Burung gagak yang seyogianya dianggap sebagai lambang daripada kematian. Ketika orang mendengar burung gagak atau melihat burung gagak, maka dianggap, wih, ada orang yang meninggal. Tetapi di sini burung gagak menjadi lambang kehidupan yang memberikan Elia pada waktu itu makan roti dan memberikan daging. Nah, saudara, ini ada dua makna sekaligus di sini ketika Tuhan memberi Elia makan melalui burung gagak. Yang pertama, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, bahkan burung gagak yang buruk rupa itu dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, orang-orang percaya. Bahkan hal yang kedua di sini, bahkan lewat burung gagak yang dianggap buruk rupa itu, Elia dipelihara oleh Tuhan. Pagi dan sore dikatakan bahwa burung itu membawa roti dan daging kepada Elia sehingga dia makan dari sana. Nah, saudara, ini satu peristiwa yang supranatural. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana pada waktu itu dan seperti apa rupa roti dan daging apa yang dibawa setiap pagi dan sore oleh burung gagak itu kepada Elia. Tetapi itulah yang terjadi. Saudara, dan Sungai Kerit di sini kalau kita lihat, kalau kita mengartikan peristiwa ini, Sungai Kerit itu berbicara tentang sumber daya yang Tuhan sudah sediakan yang harus kita upayakan. Elia harus pergi ke sungai itu dan dia harus menimba sendiri air itu. Apakah mungkin harus diolah terlebih dahulu? Saya tidak tahu. Tetapi dia harus berupaya untuk mendapatkan air itu dan kemudian dia minum dari sana. Nah, saudara, tetapi ini mengingatkan kita bahwa Sungai Kerit itu sebagai sumber atau sumber daya yang ada yang kita harus upayakan. Pekerjaan kita, tabungan kita, relasi kita, itu satu saat bisa habis. Dan roti dan daging di sini yang dibawa oleh burung gagak ini adalah satu mujizat yang Tuhan berikan. Dan itu berbicara juga tentang berkat rohani yang secara cuma-cuma Tuhan berikan. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi itu dianugerahkan oleh Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan, lambang kehidupan bahwa Tuhan yang memberikan kita makan dan minum. Nah, saudara, inilah yang terjadi kemudian bagaimana pada waktu itu di dalam periode pertama, pada waktu musim kekeringan itu, Tuhan memelihara Elia dengan cara mengutus dia ke Sungai Kerit dan kemudian di sana dia minum dari sungai itu dan kemudian diberi makan melalui burung-burung gagak. Dan kemudian kita lanjutkan cerita itu di dalam ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Itulah yang saya katakan tadi, sumber daya itu bisa habis sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-9. Akhirnya setelah sungai itu kering, maka periode berikutnya Tuhan memberikan firman lagi, memberikan perintah lagi kepada Elia untuk kemudian meninggalkan sungai itu. Dan kemudian dia pergilah, dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
Saudara perhatikan sekali lagi di sini firman Tuhan di sana ada datang dalam dua. Yang pertama dikatakan itu adalah bentuk perintah, pergilah ke Sarfat di daerah Sidon. Ke daerah bangsa lain, bangsa yang bukan Israel, yang dianggap rendah oleh bangsa Israel. Dan Tuhan suruh Elia pergi ke sana untuk mencari pertolongan. Lagi-lagi di luar kewajaran. Dan kemudian janjinya adalah dikatakan bahwa janda itu akan memberi engkau makan. Betul saudara. Apa? Janda. Kalau kita ingat kembali di dalam konteks waktu itu, janda itu adalah kaum yang dianggap lemah dan harus ditolong, harus dibantu. Itulah janda pada waktu itu. Tetapi dikatakan bagaimana mungkin bahwa Elia disuruh sudahlah pergi ke bangsa lain, bangsa yang bukan bangsa Israel yang dianggap kafir oleh bangsa itu, dan kemudian akan ditolong oleh seorang janda. Bukankah harusnya dia yang menolong janda? Nah, tetapi saudara, apakah Tuhan tidak salah pada waktu itu? Nah, dan betul kemudian pergilah Elia, dia berangkat ke sana, dan ketika dia tiba di pintu gerbang itu, kota itu, dan kemudian dia ditemukan di sana ada seorang janda miskin yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Dan singkat cerita kemudian kita lihat di sana, maka Elia mencoba meminta air. Nah, saudara, di dalam ayat yang sesudah itu berangkatlah ia ke Sarfat, dan kemudian di dalam ayat yang ke-10 ia berseru kepada perempuan itu yang sedang mengumpulkan kayu api. Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara, kita lihat di sini yang pertama Elia minta air kepada wanita itu. Dan kemudian apa yang menjadi reaksi wanita itu? Menarik saudara, kemudian dikatakan wanita itu pergi. Ketika perempuan, ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, maka kemudian ketika Elia melihat, jadi kita lihat di sini, yang pertama dia mencoba minta air. Dia mau melihat dulu bagaimana kemudian reaksi wanita itu. Dan kalau kemudian ternyata wanita itu mau memberikan air, ingat pada waktu itu adalah musim kering. Kalau air yang begitu berharga, itu kemudian wanita itu mau memberikannya kepada Elia, maka kemudian Elia memanggil lagi. Di dalam ayat yang ke-11, dia kemudian memanggil lagi, berseru kembali, cobalah ambil juga bagiku sedikit roti. Maka kemudian apalah jawab perempuan itu? Nah, disitulah kemudian dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana kemudian pertama-tama tadi di sini kita lihat dia meminta air, wanita itu memberikan. Dan kemudian dia meminta kemudian roti. Dan apa yang terjadi ketika dia meminta roti? Maka wanita itu menceritakan keadaannya. Dan dikatakan ternyata dia tidak punya roti lagi selain roti yang ada di tangan, selain tepung yang ada di tangannya yang diolah akan diolah menjadi roti. Itulah yang terakhir yang bisa mereka makan hari itu, dan setelah itu mereka tidak punya persediaan lagi, dan dia dikatakan dia sudah bersiap-siap untuk mati kelaparan. Inilah roti yang terakhir. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, pertama-tama di sini bahwa iman Elia diuji. Saudara, Tuhan tadi perintahkan bahwa aku telah memerintahkan di sana seorang janda untuk memberi engkau makan. Tetapi apa yang kemudian ditemukan di sini? Katanya janda ini akan memberi saya makan. Saya kira dia punya persediaan roti yang banyak, dia mungkin punya lumbung, tapi nyatanya apa? Justru makanannya inilah yang terakhir untuk hari ini. Masa saya mesti minta itu juga? Nah, saudara, dalam kondisi seperti inilah, pada titik ini Elia harus menerjemahkan sendiri dengan imannya firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kepadanya bahwa dia akan diberi makan oleh seorang wanita janda yang ada di Sarfat itu. Nah, saudara, maka kemudian dia mengartikan firman Tuhan itu. Disitulah kemudian Elia mulai mengerti.
Dia tahu bahwa ternyata tepung dikatakan, maka dengan iman Elia berkata kepada perempuan itu. Ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, apa yang disampaikan Elia, kalau kita baca kembali di dalam perintah Tuhan ketika menyuruh dia pergi ke Sarfat, tidak sama persis. Tetapi Elia menerjemahkan, mengkalimatkan kembali firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, bahwa ia akan diberi makan oleh seorang janda. Dan kemudian Elia yang mengartikan, yang menerjemahkan firman Tuhan itu adalah dari tepung dan minyak buli-buli yang dimiliki oleh wanita itu, dan itu tidak akan pernah habis. Nah, saudara, sampai tidak pernah habis sampai maksudnya hujan nanti akan turun kembali. Nah, saudara, kemudian apa yang menjadi respon daripada wanita itu? Nah, sekarang giliran wanita itu yang akan diuji. Apakah ia bersedia atau ia percaya kepada apa yang disampaikan oleh Elia sebagai hamba Allah pada waktu itu. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah luar biasanya wanita itu bersedia. Entahkah karena dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh Elia, bahwa minyak dalam buli-buli itu dan tepung itu tidak akan habis sampai hujan turun kembali, atau dia hanya sekedar, mungkin dia hanya sekedar berbesar hati, dia tetap mau membantu Elia sekalipun dia tidak percaya omongannya itu. Tetapi tampaknya kalau kita melihat apa yang menjadi respon wanita itu, dia telah mengenal Tuhan. Dia melakukan hal itu karena dia percaya akan apa yang disampaikan oleh Elia. Dan apa yang terjadi, maka kemudian kita melihat mujizat itu pun terjadi. Dan mereka bertiga, Elia, wanita itu, dan anaknya, mereka hidup dari tepung dan minyak dalam buli-buli itu. Nah, saudara, sampai di sini kita bahas cerita ini, ayat 17 sampai ayat yang ke-24, itu bagian yang lain yang mungkin nanti kita bisa lanjutkan kembali, kita bisa renungkan bersama. Nah, saudara, tapi sampai di dalam bagian ini, saya ingin kita merenungkan apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini. Saya percaya sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa Elia dan seorang janda di Sarfat pada waktu itu, dan juga pada waktu dia di tepi sungai Kerit. Saudara, yang pertama kalau kita lihat di sini, ini mengingatkan kita betapa perlunya kepekaan kita kepada firman Tuhan. Bagaimana Elia pada waktu itu hidupnya terpelihara karena dia mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sebagaimana Elia, demikianlah kita juga, kita dipelihara oleh firman. Orang yang memiliki firman, maka ia memiliki hidup. Tidak peduli musim apapun yang terjadi, walaupun itu musim kering, tetapi orang yang memiliki firman, dia akan tetap memiliki hidup. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang tidak akan layu, yang tetap akan menghasilkan buahnya pada waktu musimnya, karena dia ditanam di tepi aliran air, karena dia memiliki sumber kehidupan, yaitu firman itu sendiri. Elia tertolong karena dia peka kepada firman Tuhan. 2 kali datang kepadanya, dan 2 kalinya itu dilakukan oleh Elia. Maka yang kemudian yang kedua yang perlu kita pelajari dalam bagian ini adalah ketika Elia sudah mendengarkan firman Tuhan, maka bagi kita perlu belajar ketaatan yang dimiliki oleh Elia. Ketika firman Tuhan itu datang, maka taatlah untuk mengerjakannya, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, ketaatan itulah yang membawa berkat. Dikatakan bahwa orang yang membaca firman itu adalah orang yang bersuka cita dan berbahagia yang menerima firman. Tetapi orang yang diberkati adalah orang yang melakukan firman itu. Firman apa yang saya punya? Saudara, Alkitab kita. Tidak usah cari yang kita tidak tahu. Firman Tuhan, perintah Tuhan kepada kita jelas.
Saya pikir kita tahu firman Tuhan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kejarlah keadilan, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik. Tidak perlu dulu kita kemudian cari firman Tuhan yang secara spesifik saya harus pergi ke tempat yang mana. Lakukan apa yang menjadi kebenaran, yang menjadi perintah Tuhan. Nah saudara, kemudian yang ketiga untuk kita kemudian pelajari dalam bagian ini, yang saya dapatkan untuk kita renungkan bersama. Saudara, bahwa keadaan yang ada di sekeliling kita itu bisa membuat persediaan kita habis. Sumber daya yang ada pada kita itu hancur. Kemampuan yang kita miliki oleh karena keadaan itu bisa hilang. Sekali lagi mengingatkan kita jangan pernah sombong. Jangan pernah meninggikan diri kita sendiri. Saya punya gudang yang besar, saya punya harta yang banyak. Oleh karena keadaan itu bisa habis dalam sekejap waktu. Itu semuanya bisa hilang. Karena itu jangan kita kemudian menyombongkan diri, tetapi tetaplah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetaplah cari pertolongan Tuhan. Carilah Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang karena kita mungkin punya persediaan, karena kita mungkin punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Jangan pernah kita meninggikan diri. Itu semua bisa hilang dalam sekejap. Nah saudara, kemudian bagian berikutnya saya ingin kita lihat bersama-sama dari apa yang kita pelajari dari Elia. Bagaimana kemudian pertolongan Tuhan itu datang kepada Elia dan juga kepada janda yang ada di Sarfat pada waktu itu. Bagaimana pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Firman Tuhan itu tidak pernah datang terlalu terburu-buru dan juga tidak pernah datang terlambat. Sebagaimana datang kepada janda itu, hari itulah terakhir bagi dia. Itulah roti yang terakhir bagi dia. Maka hari itulah kemudian pertolongan Tuhan datang melalui Elia. Nah saudara, bahkan kalau perlu Tuhan dapat melakukan mujizat untuk menolong orang yang dikasihi pada waktu atau pada masa yang sukar. Bila perlu Tuhan melakukan mujizat sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan kepada janda itu pada waktu itu, di mana mujizat terjadi, minyak dalam buli-buli itu dan tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis sampai kemudian hujan turun kembali. Nah saudara, dan yang terakhir kemudian kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan pertolongan datang dalam kehidupan kita itu terjadi lewat hal-hal atau orang-orang yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak sejalan dengan rencana kita, tidak sejalan dengan bayangan kita. Pertolongan itu datang dari burung gagak, coba. Datang dari seorang janda yang pada waktu itu mestinya dia yang ditolong. Tetapi pertolongan itu datang dari seorang janda. Pertolongan itu datang dari seorang hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa. Sebagaimana Elia yang menolong janda itu pada waktu itu. Datang dari seorang anak kecil, ingatkah kita mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pertolongan itu datang dari mana? Dari seorang anak kecil yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan datang dari seekor keledai, ingatkah kita peristiwa Bileam yang ditolong oleh keledainya. Dan juga kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, datang dari orang-orang yang sakit kusta. Nah saudara, ini tandanya mengingatkan kita bagaimana Tuhan kita itu terlalu kreatif. Allah yang maha kuasa. Tidak seperti apa yang kita pikirkan pertolongan yang dia berikan. Tetapi caranya dia itu adalah caranya Tuhan sendiri. Itu menunjukkan, itu menandakan bahwa dia Allah. Dia tidak perlu bertanya kepada kita. Dia tidak perlu minta pendapat kita bagaimana kemudian caranya untuk menolong kita sendiri. Bagian kita adalah kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita taat dan percaya kepada perintah Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah situasi yang sulit. Bahkan ketika kita melihat hal-hal yang, kalau sekarang ya sekali lagi saya ingat burung gagak tadi. Orang kalau melihat ada burung gagak berputar-putar di atas rumah kita, wah ada malapetaka terjadi atas saya. Belum tentu. Di tangan Tuhan, ingatlah Elia. Bagaimana Elia ditolong oleh burung gagak. Nah karena itu sekali lagi jangan pernah kita mengartikan hal-hal yang terjadi
Di lingkungan kita apa yang kita lihat itu langsung kita menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Barangkali itu pertolongan dari Tuhan. Yang kita lakukan, yang kita perlu sekali lagi adalah kita percaya dan taat kepadanya. Mari kita bersyukur firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Mari kita merendahkan diri dan kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Namun yang harus kami lakukan adalah kami setia untuk boleh terus belajar mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian kami taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami. Ajarlah kami juga supaya kami dapat memiliki iman sebagaimana hamba-Mu Elia. Di dalam keteguhannya untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia harus mengalami kesukaran ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang telah berbuat jahat di dalam kehidupan mereka. Dia harus membela kebenaran bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar. Dan karena itu dia harus mengalami kesukaran. Tetapi dia tetap setia dan dia percaya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupannya. Biarlah kami juga belajar ya Tuhan pada saat-saat sekarang ini di tengah-tengah dunia mengalami situasi yang sulit bahkan mengalami kekhawatiran. Biarlah kami boleh memiliki iman sebagaimana hamba-Mu Elia dan bukan hanya memiliki iman tetapi kami juga memiliki ketaatan sebagaimana hamba-Mu. Berkati kami di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk boleh tetap melakukan tugas dan panggilan kami. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, semuanya dapat kami kerjakan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama dengan gereja dan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana yang dirangkumkan di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita pribadi lepas pribadi kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, maka kami boleh ada sebagaimana ada. Terima kasih untuk hari ini, oleh karena Tuhan yang memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan terima kasih untuk hal-hal yang mungkin hari ini terjadi dalam hidup kami, yang sulit, yang sukar, yang tidak kami mengerti. Tetapi Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk boleh menghadapinya, berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kami mau kembali menaikkan permohonan dan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam hari-hari yang sekarang ini ada begitu banyak hal yang harus secara terbatas dapat kami kerjakan. Tetapi biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Kami terus mendoakan untuk kondisi yang sedang dihadapi oleh semua bangsa-bangsa yang saat ini sedang mengalami kesukaran oleh karena ada suatu wabah yang membuat kami harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Kami harus berhati-hati di dalam melakukan tugas kami.
Kami harus menjaga waktu-waktu kami sehingga kami tidak terlalu banyak beraktivitas di luar dan berinteraksi satu dengan yang lain. Tetapi kami memohon biarlah Tuhan, kami percaya Engkau merancangkan sesuatu yang baik. Engkau mengizinkan hal ini terjadi untuk kami umat manusia, supaya kami kembali belajar bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa, yang punya kendali atas kehidupan kami umat manusia, atas alam semesta ini. Dan Tuhan, Engkau mengizinkan hal ini terjadi supaya sekali lagi kami terus belajar. Ada hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Karena itu, biarlah kami khususnya semua umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan menolong kami supaya kami tetap teguh dan tegar menghadapi situasi-situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Dan kami juga berdoa untuk perlindungan, pertolongan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa-bangsa yang ada. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hikmat dan bijaksana untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan ilmu pengetahuan, hikmat dan bijaksana, dan mereka yang Tuhan percayakan untuk boleh memiliki pengertian akan sakit, penyakit, dan kesehatan. Kami mohon Engkau yang menolong mereka supaya mereka dapat melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan lewat bidang yang Tuhan percayakan untuk boleh mereka kerjakan, untuk boleh mengupayakan vaksin atau obat-obatan yang dapat disediakan, yang dapat dibuat untuk boleh menghadapi pandemi yang sedang terjadi hari-hari sekarang ini. Kami berdoa untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Khususnya keluarga yang ditinggalkan, kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka dengan hati yang tabah dan tetap kuat. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit, dan terlebih khusus untuk wabah yang sedang melanda di seluruh penjuru dunia. Kami mohon biarlah pertolongan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Tuhan juga kuatkan hati mereka untuk boleh tetap teguh, dan mereka diberikan keyakinan bahwa dengan berusaha dan percaya kepada Tuhan akan ada pertolongan dan akan ada kesembuhan bagi setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi yang terganggu oleh karena pandemi yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang membukakan jalan keluar untuk setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi. Keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, kami mohon supaya Tuhan yang menolong. Dan juga orang-orang yang Tuhan percayakan memiliki kelebihan di dalam kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh membuka hati dan saling membantu satu dengan yang lain menghadapi kesukaran bersama-sama yang kami semua alami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap tangan-tangan, setiap orang-orang yang membuka hati mau berbagi dengan sesama, kami percaya bahwa Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Demikian juga mereka yang membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara seiman ataupun saudara-saudara sebangsa setanah air, atau juga sesama kerabat, sesama umat manusia. Tuhan berkati mereka, dan biarlah Tuhan menolong mereka memiliki hati yang teguh menghadapi kesukaran yang sedang terjadi. Sekali lagi Tuhan, kalau kami adalah orang-orang yang ada di dalamnya, setiap kami jemaat Tuhan, apapun yang menjadi peran kami dan apapun yang menjadi kondisi kami, apakah kami sebagai orang-orang yang mengalami kesulitan oleh karena keadaannya ini, ataupun kami sebagai orang-orang yang seharusnya Tuhan gerakan untuk boleh membantu saudara kami yang mengalami kesulitan, biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan berikan kami kemampuan untuk boleh mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya banyak hal yang rindu kami bawa kepadamu pada pagi hari ini, namun kami percaya Tuhan tahu apa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Dan kami bawa permohonan dan doa kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa yang kami akan ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menaikkan pujian Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bapak Gembala akan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai pelayananmu, menyertai pekerjaanmu, keluargamu hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.